Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah berani dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, anggaran penyediaan ATK, hingga anggaran konsumsi ASN. Kebijakan tersebut dapat menghemat anggaran negara hingga 306 miliar rupiah. Prabowo menegaskan kriteria utama dalam penggunaan anggaran harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang dapat diukur, hingga mengarah pada swasembada pangan dan energi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada keberatan ataupun penolakan yang disampaikan oleh kementerian maupun lembaga negara terkait instruksi Presiden dalam rangka penghematan anggaran. Mensesnek pun menyampaikan permintaan Presiden Prabowo agar menteri dan kepala daerah untuk mengencangkan ikat pinggang lewat penghematan anggaran dan lebih selektif dalam memilih kegiatan yang produktif dan juga memiliki dampak langsung bagi rakyat. Lantas, bagaimana dengan kesiapan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menyambut kebijakan tersebut? Kita bahas selengkapnya di Jakarta Night Talk bersama saya, Nuka Aswita. Hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan? Berapa devisa yang dihemat? Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang. Jack People, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengamanatkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi pemerintah daerah hingga 50%. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghemat pengeluaran negara dan mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor yang lebih prioritas. Prabowo juga mengungkapkan kebijakan ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran negara. Beliau juga menyebut bahwa pengeluaran sebesar itu sebenarnya tidak masuk akal, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Salah satu pos pengadaan yang menjadi sorotan Presiden Prabowo hingga akhirnya mengharuskan Presiden bertindak adalah memotong anggaran belanja alat kantor hingga 90%. Karena menurut laporan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, selama ini belanja alat kantor bisa tembus angka fantastis, yaitu 44 triliun rupiah. Selain itu, Jack People, ternyata Presiden Prabowo juga menemukan salah satu pos anggaran untuk seremoni perayaan ulang tahun di kantor kementerian, dan atas temuan itu, Prabowo menegaskan agar setiap kementerian maupun lembaga negara untuk tidak mengadakan kegiatan seremoni seperti perayaan ulang tahun yang nantinya akan menghambur-hamburkan anggaran. Menurutnya perayaan ulang tahun sebaiknya digelar secara sederhana saja dan tidak berlebihan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengalokasikan dana lebih besar bagi perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan penghematan ini, pemerintah nantinya akan berencana memperbaiki puluhan ribu sekolah yang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Jack People, menurut data terbaru, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang membutuhkan renovasi dan peningkatan fasilitas. Dengan dialihkannya anggaran
dari perjalanan dinas ke sektor pendidikan, ini diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. JP Paul, meskipun pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran, pihak istana memastikan proyek-proyek infrastruktur prioritas tetap berjalan sesuai rencana. Dan hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan juga pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Menindaklanjuti instruksi tersebut, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyatakan komitmennya untuk melakukan penyesuaian anggaran. Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan alokasi anggaran yang dapat dihemat, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas dan juga rapat. Angka ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menyebutkan bahwa pihak Pemprov Jakarta tengah mempersiapkan efisiensi dan juga pengurangan anggaran untuk nantinya konsumsi saat rapat, dan hal ini sudah sejalan dengan upaya penghematan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dengan memangkas anggaran konsumsi, diharapkan dana yang ada dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Tidak hanya di tingkat daerah, JP Paul, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendukung instruksi Presiden dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan operasional kantor. Dan langkah ini menunjukkan komitmen lembaga negara dalam mendukung efisiensi belanja pemerintah dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%, pemerintah dapat menghemat hingga 20 triliun rupiah. Dana yang dihemat ini rencananya nanti akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengalihan anggaran ini menunjukkan fokus pemerintah pada sektor yang langsung berpengaruh pada masyarakat, khususnya pendidikan. Dengan perbaikan fasilitas sekolah, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan juga nyaman, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kita juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami dari pemerintah provinsi sebagai bagian juga dari pemerintah nasional pastinya mendukung dan akan melakukan efisiensi APBD tersebut. Dari mana nanti kita akan memetakan, antara lain misalnya adalah dari Perjin, kemudian yang kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat dan juga beberapa lainnya. Kami sebenarnya pada waktu rapat awal tahun dan akhir tahun sudah meminta kepala BPKD khususnya dan tim untuk dalam artian membintang. Tapi nanti membintang itu kayak blokir lah ya. Nanti tinggal eksekusinya, tadi saya sampaikan juga ya, silahkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Jadi kami menyiapkan, tapi belum langsung kami eksekusi, kami sifatnya adalah membintang gitu ya. Namun penting ya, pastinya untuk kita bisa memastikan bahwa dana yang dialokasikan ini benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. JP Paul, langkah penghematan anggaran perjalanan dinas oleh Presiden Prabowo Subianto dan pengalihannya ke sektor pendidikan ini merupakan kebijakan strategis yang diharapkan bisa membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia.
Dan dengan komitmen yang kuat dan juga pengawasan yang tepat, kebijakan ini nantinya berpotensi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, lagi-lagi langkah pembahasan anggaran ini juga menuai beragam respon dan ada beberapa pihak mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak terhadap operasional dan juga pelayanan yang untuk publik. Dan oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat ya, J-People. Dan sebagai masyarakat tentunya kita perlu mendukung langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan dengan pengelolaan anggaran yang jauh lebih baik, diharapkan pembangunan di Jakarta nantinya dapat berjalan lebih optimal dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Baiklah, J-People Jakarta memang selalu punya cerita untuk kita bagikan. Dan segenap kru Jack News yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2025 kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Terima kasih sudah menyaksikan Jakarta Night Talk. Saya Nuka Azwita pamit undur diri. Selamat malam dan tetap menyala. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta.